Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapa? Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya ketua kelas memimpin doa, kita berdoa bersama-sama. Saya persilakan ke ketua kelas untuk memimpin doa. Tapi sebelum masuk ke kegiatan pelajaran kita, saya tanya dulu ketua kelas, berapa yang tidak hadir? 2 orang. Atas nama siapa? Sovanila, keterangannya apa? Ada keterangan. Kalau yang satunya siapa? Junardi di mana? Tidak ada surat sakit. Oke, berarti Alpa ya. Sudah siap belajar PPKN hari ini? Ya, sudah siap ya. Juga kalian sudah belajar tentang sejarah perumusan ya, BPU PKI dan PPKI. Masih ada yang ingat? BPU PKI itu apa? Badan? Kalau PPKI? Oke. Betul ya. Adik-adik pernah mendengar aturan atau tata tertib di sekolah atau di rumah? Siapa ini namanya? Siska. Siska pernah keluar malam? Atau pernah keluar sampai jam 9? Karena kenapa itu? Dilarang toh? Nah, itu aturan di rumah, ya kan? Ini pernah keluar malam-malam? Dikasih batas toh, selesai saya tidak bisa keluar malam-malam. Itu aturan yang dibuat oleh siapa? Orang tua kita di rumah, tuh ya. Andika, kalau datang di sekolah jam berapa? Sesuai aturan di sekolah. Jam 6. Sebelum apel harus ada di sekolah ya. Bisa datang jam 10 kira-kira. Artinya sudah terlambat. Itu ada aturan. Siapa yang buat aturan itu, cek? Kepala sekolah dan guru-guru ya, dan disetujui oleh seluruh orang di sekolah termasuk kalian, orang tua kalian sebagai wali, ya kan? Kenapa Pak Guru berbicara itu aturan? Karena hari ini kita akan belajar tentang aturan ya, Undang-Undang Dasar 1945, proses pengesahan Undang-Undang Dasar ya 1945. Ya, gitu ya. Tujuan pembelajaran kita ada 5, yaitu mengidentifikasi proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar, mendeskripsikan hasil sidang PPKI dengan tepat, menguraikan proses pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar, menguraikan proses pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dengan benar, menyajikan keterkaitan hasil sidang PPKI dengan naskah Piagam Jakarta dengan baik, menyimpulkan proses perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Setelah itu
eh, pun akan kita pelajari, yaitu tentang ini proses pengesahan ya. Adik-adik sudah tahu tanggal berapa disahkan Undang-Undang Dasar ini? Ya, hari ini kita akan belajar itu. Kira-kira tanggal berapa? Siapa yang disahkan? Mungkin pernah adik-adik mendengar nama salah satu tokoh Indonesia yang paling penting dalam proses pengesahan ini. Dia adalah Insinyur Soekarno. Sudah ada yang tahu? Siapa dia? Presiden pertama siapa? Negara siapa? Presiden pertama negara Indonesia. ya. Wakilnya siapa? Ya. Ya, beliau juga presiden pertama. Beliau menjadi presiden, ia juga menjadi ketua PPKI. Ya, beliau adalah ketua PPKI. Ya, saya sangat senang adik-adik tahu beliau setidaknya pernah mendengar atau membaca, ya kan? Itulah gunanya kita belajar. Yang dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau tidak belajar, mana tahu, mana mungkin kita. Selanjutnya mudah-mudahan selanjutnya saya akan membagikan kelompok 5 kelompok ya. 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. KPD, lembar kerja untuk kelompok kalian, silakan diisi. Ya, Pak. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ada pertanyaan di situ. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yaitu adik-adik sudah mengenal tokoh ini, ya kan? Beliau adalah presiden pertama. Ya, pada tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia mempromosikan kemerdekaannya ke seluruh dunia, ya kan? Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Kerusuhan Indonesia melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus. Ya, sidang pertama 18 Agustus ini, ya, disahkanlah Undang-Undang Dasar tadi. Sudah ada, setiap hari kan baca Undang-Undang Dasar 1945 pada hari Senin, ya kan, upacara. Ya, kemerdekaan ini dan keputusan pertama PPKI adalah menetapkan Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, sudah dilihat tadi. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompok 3 baru nama-nama anggotanya, toh. Sudah? Dan saya Islam bagi pemeluk-pemeluknya dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tokoh pendiri bangsa Indonesia berislam
untuk menampung aspirasi dan pendapat untuk bentuknya suatu lembaga PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk merancang konstitusi hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tahun 1945. Setelah UUD 1945 tersebut dirancang dan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945. Para Pertama dilakukan untuk mempertahankan ketuhanan dan kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia. Oke, mulai. Makasih. Kelompok 3 selanjutnya kelompok keempat. Silakan. akan beragam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga bangsa ketuhanan dan persatuan menjalankan bela Islam bagi kehidupan manusia tidak dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia. Adalah sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Menetapkan Piagam Jakarta dengan adanya beberapa perubahan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Menetapkan rancangan hukum dasar dengan beberapa perubahan menjadi Undang-Undang Dasar. Oke, perhatikan. Ini soal untuk mengevaluasi adik-adik apakah sudah paham atau tidak. Di sini jangan lupa tulis nama. Ini soal pilihan ganda ada 5 nomor. Silakan dikerjakan. Materi pengesahan, proses pengesahan pembahasan 1945. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kehidupan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum keluar, kita kelas bikin doa. Ya, tunggu dulu. Ya, keluar. Coba siap semua. Ya, keluar kita kelas. Ben.